Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Gustiansa, STB 5325, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin Bapak, izin menjelaskan ataupun memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan saya di Rutan kelas 2B Prabu Muli. Adapun profil UPT di Rutan kelas 2B Prabu Muli ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, dan sekarang menjadi kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Rumah tahanan kelas 2B Prabu Muli ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2003. Saat ini Rutan kelas 2B Prabu Muli memiliki gedung seluas kurang lebih 172 meter persegi ataupun 2 lantai, dan blok hunian hanya 1 lantai. Kapasitas di Rutan kelas 2B Prabu Muli ini 193 orang, dan total hunian per tanggal 23 Juli 2025 kemarin sebanyak 487, hampir 200% over kapasitas di Rutan kelas 2B Prabu Muli ini. Adapun blok hunian terdiri dari blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, F, Britama 1, Britama 2, dan Britama 3, serta terdapat blok wanita dan blok karantina. Struktur organisasi Rutan kelas 2B Prabu Muli. Yang pertama ada Karutan, membawahi 3 subseksi: subseksi pengelolaan, subseksi pelayanan tahanan, dan kepala kesatuan pengamanan rutan. Selanjutnya ini merupakan uraian tugas. Berikut ini adalah keadaan pegawai di Rutan kelas 2B Prabu Muli. Terdapat per bulan Juli 2025 jumlah pegawai di Rutan kelas 2B Prabu Muli 74 orang, terdiri dari 59 orang PNS laki-laki, 15 orang PNS wanita. Fasilitas yang terdapat di Rutan kelas 2B Prabu Muli terdapat musola, pos jaga, ruang dapur, ruang gudang dapur, ruang kegiatan kerja, ruang gudang kegiatan kerja, ruang bimbingan, ruang registrasi, aula, pos menara, blok karantina. Adapun beberapa inventaris senjata api bisa dilihat. Kendaraan dinas juga terdapat mobil dinas, sepeda motor maupun
Transpas. Keadaan penghuni atau WBP di Rutan Kelas 2B Prabu Muli. Adapun tahanan A1 terdapat 26 orang, A2 5 orang, A3 60 orang, A4 6 orang, A5 3 orang. Setelah itu keadaan narapidana B1 338, B2A 21, B2B 0, B3S 20, SH 0. Jadi total tahanan 110, total narapidana 379. Total keseluruhan isi rutan kelas 2B Prabu Muli per 26 Juli 2025 berjumlah 489 orang. Klasifikasi jenis pidana. Jenis pidana narkoba, tahanan sebanyak 56 orang, narapidana 210 orang. Total 266 tahanan dan narapidana narkoba berada di rutan kelas 2B kelas 2B Prabu Muli. Persentase berdasarkan perbandingan dan berdasarkan keseluruhan isi hunian narkoba sangat mendominasi, yaitu persentase 54% isi hunian di rutan kelas 2B Prabu Muli ini kasus narkoba. Selebihnya merupakan kasus pidana umum dengan persentase 45% dan tipikor 1%. Berikut adalah jadwal pelaksanaan PKL saya. Setiap minggunya saya berpindah seksi, dari seksi pelayanan, pembinaan, perawatan, dan pengamanan. Di bagian pelayanan saya melakukan bisa dilihat memberikan pelayanan informasi kepada tahanan, penerimaan tahanan, penempatan tahanan, dan pelayanan hukum. Pemeriksaan dokumentasi hukum yang sah dari pihak yang menyerahkan tahanan, memverifikasi surat perintah penahanan, pencatatan data tahanan ke SDP, penempatan tahanan baru ke dalam blok Mapenaling, dan pengeluaran tahanan untuk menjalani sidang ke pengadilan negeri. Itu merupakan kegiatan saya di bagian pelayanan. Selanjutnya di bagian pembinaan, saya melakukan bimbingan agama, tahfiz Quran, pendidikan, memberikan layanan perpustakaan, membaca buku. Selanjutnya pembinaan keterampilan ketahanan pangan, budidaya kangkung, terong, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga saya terjun langsung dalam kegiatan rekreasi olahraga. Di sini saya bermain pingpong. Selanjutnya perawatan saya melakukan rehabilitasi bersama BNN di Kota Prabu Muli dengan melakukan penyuluhan tentang narkoba agar tahanan narapidana tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba untuk setelah bebas nanti. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar, memberikan pelayanan makanan dengan sehat dan bersih. Selanjutnya pengecekan kesehatan rutin,
Setelah itu pemeliharaan kesehatan, yaitu pembersihan area blok hunian. Di bagian pengamanan, saya melakukan pengawasan tahanan yang sedang bekerja, kontrol beranggang, tralis, area beranggang maupun area dinding belakang blok hunian maupun dinding terluar. Selanjutnya pengawalan sidang, sholat Jumat maupun kegiatan narapidana yang berada di luar blok hunian. Selanjutnya saya melakukan pemantauan CCTV. Selanjutnya penindakan disiplin, penempatan tahanan maupun narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin ke dalam strap sel atau sel khusus. Pemulihan, saya melakukan pemulihan tahanan yang sedang berselisih untuk memperoleh damai ataupun mediasi. Berikut ini merupakan alur layanan informasi subservis yang ada di Rutan Kelas 2B Prabu Muli. Karena di Rutan Prabu Muli ini saya memilih masalah utamanya yaitu subservis. Mengapa? Karena subservis di Rutan Prabu Muli ini sedang dalam perbaikan ataupun sedang tidak lagi digunakan karena kendala mesin layanan subservis. Jadi untuk kemarin sudah ditindaklanjuti oleh bagian pengelolaan dan layanan tahanan mengenai subservis ini, dan saya mengajukan agar perbaikan subservis ini dilakukan, dan alhamdulillahnya kemarin sudah datang teknisinya untuk melakukan pengecekan, dan kemarin pas saya PKL dan sudah dibawa ke bagian teknisi dari Kanwil, saran dari Kanwil, teknisi dari Kanwil, dan sudah dibawa, dan sekarang mungkin sudah optimal dan sudah kembali berfungsi layanan subservis di Rutan Kelas 2B Prabu Muli. Berdasarkan pelaksanaan praktek kerja lapangan saya di Rutan Kelas 2B Prabu Muli sejak periode 10 Juni hingga 30 Juli 2025 kemarin, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami secara langsung pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Taruna tidak hanya berkesempatan mengamati tetapi juga berpartisipasi aktif dalam berbagai fungsi pemasyarakatan seperti pelayanan, pembinaan, perawatan, pengaman, serta pengelolaan administrasi. Secara khusus, layanan informasi subservis menjadi sorotan sebagai bentuk transformasi digital untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akses informasi bagi warga binaan. Analisis yang saya gunakan dengan pendekatan 6M, Man, Money, Method, Material, Machine, dan Market, dan POAC, Plan, Organisasi, Actuating, Controlling, menunjukkan bahwa layanan ini telah direncanakan dan diimplementasikan dan diawasi secara sistematis dan profesional. Hal ini mencerminkan manajemen pemasyarakatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunaan layanan.
Ini merupakan jurnal harian. Saya buat jurnal harian ini per hari, dan juga per hari dilakukan dokumentasi, 2 rekapan per minggu. Per minggu saya meminta tanda tangan. Ini mentahannya untuk laporan yang udah ditandatanganin ada. Ini per minggu saya buat laporan harian. Minggu sebelumnya saya lupa menjelaskan mengenai analisis 6M layanan subservice di Rutan Prabu Muli dan POAC. Berikut kajian menggunakan pendekatan 6M faktor manusia menjadi elemen utama dalam perencanaan subservice di Rutan Kelas 2B Prabu Muli. Layanan ini melibatkan 2 pihak utama, yaitu staf registrasi yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan layanan subservice, membuka aplikasi dan pengecekan kelayakan sistem, dan kedua ada WBP warga binaan, yaitu pengguna layanan yang mengakses informasi pribadi mereka melalui pemindaian sidik jari. Money. Biaya layanan ini berasal dari anggaran operasional instansi masyarakat yang digunakan untuk pengadaan mesin subservice, pengembangan dan lisensi aplikasi, pemeliharaan sistem, dan pelatihan SDM. Material atau bahan dari layanan subservice ini terdapat data registrasi, informasi tentang perkara, masa pidana, jadwal sidang, remisi, dan hak integrasi. Data pendukung manual jika sistem digital tidak dapat menampilkan sistem informasi tertentu. Metode kerjanya yaitu staf mengaktifkan PC dan alat fingerprint, aplikasi SDP dibuka, perangkat dicek apakah dapat berjalan dengan baik, PBB menempelkan sidik jari untuk autentifikasi, informasi ditampilkan di layar. Jika informasi kurang jelas, PBB bisa bertanya ke staf registrasi. Staf memberikan penjelasan atau pengecek data manual jika diperlukan. Mesin komponen utama yang ini adalah perangkat komputer, fingerprint, layanan monitor, layar monitor tempat informasi ditampilkan. Market. Pasar dari layanan ini adalah WBP, keluarga WBP, dan petugas rutan. Kajian menggunakan pendekatan POAC, planning, perencanaan. Perencanaan layanan ini dilakukan oleh pihak rutan dan Kanwil Kemenimipa sebagai bagian dari program digitalisasi layanan pemasyarakatan. Tujuan perencanaan ini adalah menciptakan sistem layanan informasi yang cepat, mandiri, aman, dan efisien. Perencanaan meliputi penentuan jenis informasi yang dapat diakses, penentuan titik lokasi, penyusunan SOP, penyediaan sumber daya manusia, dan pelatihan teknis penggunaan alat. Organisasi menunjuk staf registrasi sebagai penanggung jawab, menentukan jadwal penggunaan dan monitoring sistem, menyediakan backup data dan sistem manual, mendapatkan perangkat di area strategis dan mudah dijangkau oleh WBP.
evaluating atau pelaksanaan tugas registrasi, mengaktifkan sistem dan pengecek kelayakan alat. BPP datang ke ruang layanan, menempelkan sidik jarinya. Jika informasi tidak lengkap, BPP dapat bertanya kepada petugas staf registrasi. Setelah informasi diterima, BPP meninggalkan ruangan. Controlling dilakukan meliputi kelayakan teknis sistem, kepuasan pengguna BPP, evaluasi berkala dilakukan terhadap kelengkapan dan keakuratan data yang ditampilkan. Rencana kontingensi disiapkan apabila terjadi gangguan sistem. Berikut itulah hasil laporan PKL saya. Berikut ini saya akan menampilkan infografis yang telah saya buat dari hasil laporan PKL saya. Bisa dilihat, ini merupakan rangkuman kegiatan PKL saya dijadikan infografis agar mudah dipahami. Ada terdapat profil PT Rutan kelas 2B Prabu Muli. Di sini pelaksanaan fungsi dan sistem pemasyarakatan yang saya lakukan, dari mulai pelayanan, penerimaan tahanan baru, penempatan tahanan, pengeluaran tahanan, pelayanan informasi dan pelayanan integrasi PB, CB dan lain-lainnya. Perawatan, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi tahanan, pengamanan, deteksi dini, kontrol blok hunian tahanan, razia gabungan, kontrol area peranggang. Itulah hasil presentasi atau pemaparan hasil praktek kerja lapangan yang saya lakukan di Rutan kelas 2B Prabu Muli. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.